Halo semuanya dan selamat datang di channel Janit Ride. Selamat datang kembali. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatur shock breaker Racing Boy SB2 series, SB2 series. Dan basically cara ini bakal bisa dipakai untuk semua jenis shock breaker adjustable dengan pengaturan yang sama ya. Dan kemudian maaf banget baru bisa bikin video ini sekarang. Sumpah itu udah banyak banget yang komen di video di YouTube, kemudian di DM Instagramku, buset itu nggak kehitung banyak banget. Maaf sekali, silakan enjoy video ini. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagramku @janitride, sama kayak nama channel ini, kalian cari aja. Insya Allah bakal selalu responsif di situ. Note ya, video ini merupakan versi paling baru. Jika kalian pernah lihat video di sini ini, itu aku akuin aku salah, aku minta maaf. Jadi ini adalah versi paling update-nya. Aku udah research sana sini, aku sudah mencoba itu semuanya. Kemudian untuk video kali ini aku ingatkan dari sekarang ya, silahkan siapkan kertas dan pulpen atau cara apapun untuk kalian mencatat, karena ini bakal lumayan panjang dan lumayan ya tricky gitu. Dan juga untuk pengguna Racing Boy, silahkan siapkan buku panduan yang disediakan di setiap paket pembelian. Yang di dalam boxnya itu ada buku panduan kecil. Itu dipakai karena aku bakal bikin video ini berdasarkan buku panduan itu. Dan referensi lain ada dari bengkel shockbreaker yang aku sudah udah aku tanya-tanyain gitu, udah aku konsultasiin gitu. Jadi ini catatannya di depanku semua ini. Ingat ya, siapin pulpen sama kuliah sama kertas, mirip-mirip kuliah ini, serius. Ngeset shock breaker itu bakal susah-susah gampang. Jadi aku insya Allah bakal sesingkat, sepadat mungkin, sejelas mungkin juga. Dan ya, udah siap? Mari kita mulai videonya langsung. Jadi sebelumnya tuh banyak yang bilang kalau Racing Boy itu shock breakernya keras, jeduk, gak enak, jangan dibeli gitu. Ya ampun, aku pernah dengar itu yang jangan dibeli gitu. Sebenarnya basically ya, secara dari sananya itu, kalau misalnya kalian belum bisa mengatur shock breaker, bakal kayak gimana pun ya pasti feelnya kurang enak, kurang tepat. Karena ya emang ya itu kelemahannya sih, kelemahan shock breaker adjustable. Kalau misalnya kalian belum memiliki ilmu untuk ngesetnya, cara ngaturnya itu bakal kurang tepat dan kurang enak kayak gitu. Ini aku juga bakal nge-share pengalaman selama mengatur ya preload, dari pair paling lembek, paling atas, sampai paling keras, sampai punggung tuh nggak bisa mentolerir, itu udah pernah semua. Jadi kalau ada yang lebih ahli soal shock breaker, silakan komen di bawah. Kami di sini juga belajar, aku juga di sini juga belajar gitu ya. Jadi ini video rada serius gitu. Oke, langsung masuk aja. Kita ke preload adjuster. Jadi ada dua ya. Racing Boy itu ada dua settingan, yaitu preload dan rebound adjuster. Kita mulai dari preload adjusternya dulu. Preload itu sebenarnya apa sih? Preload itu secara bahasa ya, artinya adalah keadaan pair sebelum dinaiki oleh penumpang atau beban. Jadi ibaratnya itu masih beban motornya sendiri itu loh. Kalau misalnya pair tanpa beban itu ada sendiri, tanpa ada tekanan itu juga ada ukurannya sendiri, dan itu bukan ranahku. Belum tahu itu ada tekanan-tekanannya sendiri gitu. Sebenarnya cara mengatur preload itu fungsinya untuk mengatur sag atau keamblesan sag. SAG itu keamblesan, bahasa Indonesia keamblesannya. Coba untuk para user Racing Boy, silahkan buka buku panduan halaman 7 bagian setting up. Halaman 7 ya. Ada keterangannya free sag, rider height, F1, F2, F3, dan R1, R2, R3. Nah, F itu untuk front atau shock depan. Jadi kita kesampingkan dulu karena kita bukan membicarakan shock depan, tapi kita pakai yang R, yaitu shock belakang atau rear, R1, R2, R3. Nah, istilah free sag di sini adalah jarak antara R1 dikurangi R2. Apalagi itu ya, R1 dikurangi R2. Nanti ada lagi R3 gitu. Bukan R3 yang ini gitu.
kita fokuskan di Yamaha NMAX dan Aerox dengan shock breaker yang double, ganda, di belakang tuh ganda. Itu karena lebih mudah, karena pairnya kan kelihatan. Nah itu nanti yang diukur itu pairnya, itu lebih gampang lagi daripada monoshock. Langkah pertama yaitu kita tentukan R1 R2 nya. Pertama-tama ya, R1 itu panjang spring atau pair saat motor di standar ganda. Jadi itu tanpa beban atau ya dapat beban sedikit dari motor gitu. Yang berarti spring itu dalam keadaan tanpa beban itu. Kemudian R2 adalah panjang spring saat standar ganda dinaikkan. Maksudnya motor itu berdiri tapi tanpa ada beban pengendara. Jadi kalian sangga stangnya atau belakangnya biar motornya berdiri tapi nggak ada yang naikin. Itu namanya R2. Nah, FreeSec ini kita nyebut FreeSec. FreeSec itu rumusnya R1 dikurangi R2. FreeSec itu selisih dari R1 sama dikurangi R2. Dan direkomendasikan selama racing boy itu 5 sampai 8 mm selisih dari R1 dikurangi R2 itu hasilnya 5 sampai 8 mm itu direkomendasikan. Contohnya R1 sama dengan 165 mm, kemudian R2 di angka 160 mm, FreeSec-nya R1 kurangi R2 sama dengan 5 mm. Nah, itu di angka yang direkomendasi. Sampai sini paham? R1, R2. Silakan catat ya. Kalian bisa rewind videonya juga. Kemudian yang kedua itu kita mau ukur rider height. Rider height adalah jarak atau selisih antara R1 dikurangi R3. Nah, R3 ini adalah keadaan saat motor ditunggangi oleh pengendara tanpa disangga oleh kaki ataupun standar samping maupun ganda. Jadi kaki kamu yang misalnya beban yang mau dinaikin kan misalnya kamu yang punya motor gitu. Jadi kita butuh teman dua di sini sih buat nyangga sama buat ngitung kayak gitu. Kemudian ya itu udah kaki jangan sampai napak, pokoknya naik di footstep semuanya. Kemudian diukur panjang pairnya itu. Angka hasil selisih yang direkomendasikan oleh Racing Boy itu 20 sampai 25 mm. Contohnya R1 sama dengan 165 mm itu tadi. Kemudian R3-nya kita dapat 140. Rider height-nya sama dengan R1 dikurangi R3 sama dengan 25 mm. Itu di angka yang direkomendasikan. Itu kayak gitu aja sebenarnya ngeset preload adjuster itu seperti itu aja. Untuk cara muter atau menambah atau mengurangi preload kan kalian udah tahu ya. Kalau misalnya ngencengin mood itu ke kanan clockwise atau searah jarum jam itu makin neken, untuk ngendorin juga berlawan jarum jam itu makin ke atas gitu. Nah, masalah itu baru ditemui saat kita hitung FreeSec. Ini pengalamanku ya, saat waktu itu iseng ngatur-ngatur FreeSec. Setelah saya coba dari yang paling lembek itu paling atas, kemudian sampai hampir mentok setelan springnya itu, sampai nggak bisa ditolerir punggung, itu keras banget. Jarak yang saya dapat itu hampir selalu 0 mm. Itu nggak tahu kenapa ya. Sekalipun pair itu di posisi paling atas pun itu selalu 0 mm gitu. Tapi rider height-nya itu ketemu, R1 kurang R3-nya itu ketemu, di angka yang direkomendasikan itu ketemu. Jadi kesimpulannya apa sih yang didapat saat kalian misalnya ngatur di spring paling lembek kayak gitu? Itu cuma bakal dapat mentok. Empuk mungkin di awal itu mentok, tapi kelamaan kalau di awal-awal itu mungkin empuk. Cuman kelamaan itu mentok. Jadi yang mentok itu pistonnya. Piston itu ada as, ada pistonnya lah, itu yang di atas tuh piston. Kemudian kalau misalnya terlalu empuk, itu bakal mentok stopper di bawah, dan itu yang muncul suara jeduk. Dan sampai rasanya sampai sini itu terlalu lembek itu. Apalagi buat boncengan itu sangat tidak direkomendasikan. Kemudian waktu itu saya setelah meminta rekomendasi atau setelah konsultasi ke bengkel shockbreaker yang cukup besar, itu aku udah tanya-tanya, katanya coba atur angka preloadnya itu di angka 16 mm sampai 18 mm
apalagi karena aku sering boncengan, tapi sendirian juga sering gitu, gue imbang gitu. Jadi kita cari angka yang medium aja. Jadi preloadnya tuh pairnya yang medium aja, itu cari rider height-nya itu di angka 16 sampai 18 mm. Dan itu menurut saya udah cukup nyaman dan nggak ada gejala yang sangat harsh, kasar itu nggak ada juga. Itu nyaman, lumayan nyaman. Buat boncengan juga enak banget. Sampai aku touring kemarin sampai settingan yang sama. Enggak, ditambahin sedikit soalnya kan bawa beban di box sama di bagasi, jadi aku tambahin preloadnya. Kemudian ya kesimpulannya buat ngatur Racing Boy ini, coba kesampingkan dulu R2-nya. Mungkin ya nggak dibilang nggak berguna juga enggak sih, karena ya aku pengen nge-share buat kalian aja R2 tuh apa, R1, R3 tuh apa gitu. Jadi ya itu rumusnya tadi di sebelumnya tadi udah dijelasin, angkanya berapanya, silakan kalian rewind juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin keras, itu ya karena diantara kerasnya itu karena jeduk terlalu lembut, atau emang preloadnya terlalu ke bawah, itu malah justru jarang terjadi. Mungkin orang-orang nganggapnya kalau semakin atas semakin lembek itu makin enak, tapi ternyata ya hasilnya enggak. Itu malah bikin nggak enak feelnya, malah jeduk-jeduk nggak jelas gitu, terlalu kayak gini. Nah, kita setelah ini mau bahas soal mentul-mentul, kita bakal masuk ke rebound adjuster. Yuk, masuk ke rebound adjuster. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu rebound adjuster. Rebound adjuster adalah setelan untuk mengatur cepat atau lambatnya piston shock breaker untuk memantul kembali. Rebound, re itu balik, bound itu bounce, memantul kembali. Jadi sebenarnya bukan mengatur keras atau lembeknya shock breaker, itu kurang tepat sih. Cuman kenapa orang-orang ngomong itu, karena itu kayak feel-nya aja sih menurutku ya. Kenapa kok misalnya shock breaker di set di rebound paling lambat itu terasa keras? Karena saat dinaiki oleh rider atau pengendara, setelah ambles, kan kita naikin itu ambles. Nah, piston itu nggak naik-naik, jadi stay di situ aja. Karena rebound, klik reboundnya itu tidak memiliki daya yang cukup kuat untuk memantulkan piston balik ke atas. Jadi feel-nya ya udah di situ aja, kaku. Itu kenapa dibilangnya keras kayak gitu. Kenapa kok kok bisa terasa empuk? Kenapa disebutnya lebih empuk nih, kliknya ditambah dikurangin nih gitu. Dan mentul-mentul di saat di setel di paling cepat. Karena saat dinaiki oleh rider atau pengendara atau pengemudi apalah itu, piston itu bergerak cepat naiknya. Jadi sekali kalian bles gitu, ya daya dorong balik pistonnya itu ada dan terlalu banyak gitu. Jadi rasanya bakal selalu kayak gini, kayak gitu. Paham nggak sampai situ? Itu kalau terlalu cepat ya. Nah, kembali lagi untuk para user Racing Boy, silakan buka halaman 10 di General Rebound Setup. Nah, di situ menerangkan bahwa kalau mau nyetel rebound itu dari yang paling lambat atau tertutup. Nah, tertutup itu di paling keras, kalau di SP2 kayaknya H ya, hard kayaknya. Itu sama dengan klik 0, dan di setiap pabrikan shock breaker sudah disetujui. Jadi semuanya sama, klik 0 di setel dari yang paling keras. Paling lambat, sorry. Dan ini beneran saya dibilangin sama orang pihak dari Racing Boy-nya langsung loh. Sebelumnya, silakan lihat juga halaman 14 di General Setup. Ada beberapa minus apabila rebound adjuster di set terlalu lambat dan cepat. Ini info buat semua pengguna shock breaker adjustable ya. Aku bahasa Indonesiaan aja. Apabila terlalu cepat, motor itu akan tidak stabil, mentul-mentul, of course ya. Mentul-mentul kayak gini tuh, geleyor-geleyor. Nah, geleyor-geleyor itu feel saat kalian melakukan cornering, belok yang rada miring gitu. Kenapa kok bisa geleyor-geleyor? Karena ya daya dorongnya itu terlalu cepat. Saat kalian menginginkan yang kalian inginkan itu kestabilan, tapi karena rebound kalian di set di yang terlalu cepat, itu bakal selalu kayak gini terus. Daya dorong pistonnya bakal terlalu kayak gitu terus. Kemudian apabila terlalu lambat, motor akan terasa keras. Nah, ini feel-nya ya. Dan hilang traksi. Kok bisa hilang traksi? Karena kayak gini misalnya, ini gundukan. Bayangin aja ini gundukan.
motor kalian ngelewatin gundukan. Terus saat motor kalian ngelewatin gundukan ada saat dimana kalian sedikit melayang, mungkin selisihnya segini gitu. Nah itu kan kalau misalnya nggak kena tanah langsung, itu bakal kerasa ya nggak punya traksi. Nah di situ kalau misalnya reboundnya di set terlalu lambat, piston tidak punya daya dorong yang cukup untuk mendorong ban kembali ke tanah, jadinya traksinya kurang kayak gitu. Prinsip dari mengatur rebound yang tepat itu agar roda tidak terlalu lambat kembali setelah melewati gundukan atau lubang, dan tidak terlalu cepat juga saat melewati gundukan. Jadi kalau misalnya tidak terlalu lambat akan menghasilkan traksi, akan mendapat traksi langsung. Dan kalau misalnya kalau terlalu cepat juga, yang feelnya bakal lebay gitu, mentul. Itu kayaknya banyak orang Indonesia yang pengen kayak gitu deh. Padahal setelah aku mencoba untuk mengatur shockbreakerku sendiri, itu malah yang kaku, yang firm ya, bukan yang keras. Yang firm, yang reboundnya sekali aja itu malah enak, karena stabil dapet, nyaman juga dapet, kayak gitu loh. Soalnya emang pantulan balik suspensi itu yang bagus itu kayaknya sekali dong ya, jet gitu langsung jalan lagi. Kalau misalnya kayak gini kan tandanya olinya kurang mungkin atau apalah, itu olinya kurang kan berarti tekanannya kurang, jadi ya seperti itulah. Nah kemudian saat akan mengatur rebound, dari orang racing boy-nya sendiri itu menyarankan agar memulai dari klik yang paling lambat, lalu dibuka satu persatu. Jadi keadaan pantat motor kalian itu ditekan, kemudian udah diklik 0 tuh, terus kemudian dibukain satu-satu sampai motor kalian itu ngangkat sendiri pantatnya. Jadi itu berarti udah dapet daya dorong yang cukup kuat gitu kan berarti kan. Sedangkan dari spesialis shockbreaker yang aku sudah konsultasikan itu mengatur mulai dari tengah-tengah jumlah klik. Nah misalnya RCB Racing Boy SB2 series punya aku memiliki 42 klik rebound. Jadi mulai coba setting di klik 21. Dari klik 21 ya, atau dari klik yang paling lambat, klik 0. Nah kenapa kok disetujui klik 0 itu dari yang paling lambat? Biasanya klik shockbreaker itu kanan dan kirinya itu berbeda jumlah, dan itu emang hal yang wajar. Pada saat saya memakai SB1 series yang dulu, itu kliknya ada 24 yang kanan, yang kiri ada 26. Jadi gimana ya, biar menghindari ketidaksamaan antara kanan dan kiri, kita mulai dari yang klik 0 itu. Misalnya kita mulai dari klik 12 ya, sama-sama klik 12 dari kanan dan kirinya gitu kan. Misalnya kita ambil klik 24 klik, kita bagi 2, 12. Kemudian yang kiri yang 26 juga 12, kayak gitu loh. Kalau pada shockbreaker SB2 series yang saya pakai itu menyetelnya di 31 klik dari paling lambat, atau sekitar 10 sampai 11 klik dari yang paling cepat. Kok kayaknya lebih enak kalau ngatur dari yang paling cepat ya gitu. Kalau misalnya dari yang paling lambat kan kayak jauh banget sampai 31 gitu kan, kayak buang-buang waktu. Tapi ya itu menghindari keberbedaan antara kanan dan kiri karena shockbreakernya kita 2. Dan itu kalau misalnya ngaturnya nggak sama, itu kerasa banget, lama kelamaan bakal kerasa banget. Di antara ada yang kanan lebih cepet naiknya, itu kerasa. Kalau misalnya kalian sensitif sama motor kalian, itu asli kerasa banget. Dan lagi pula ini juga buat ilmu aja gitu kan. Apa salahnya kalian mengatur dengan basic ilmu yang benar gitu. Dan ini bukan yang main-main ya, dari Racing Boy-nya langsung sama bengkel shockbreaker. Kemudian setelah ngeset preload dan rebound, jangan lupa untuk ngetes jalan. Kalian cari jalan yang halus, cari yang jalan yang keriting, jalan yang jelek. Kalian harus cari feel-nya. Ini bakal, ya aku bilang gampang susah-susah gampang apa tadi? Gampang susah tadi ya. Pokoknya susah-susah gampang sih menurutku sih. Susahnya itu buang waktu, gampangnya itu kalau misalnya kalian udah tahu jedanya di mana, selanya di mana, itu bakal asik kayak gitu loh. Kalian jadi bisa tahu karakter shockbreaker kalian tuh kayak gimana. Dan menurutku buat rebound ini di Racing Boy SB2, kalian tuh jangan lebih dari 12 atau 14 klik, karena itu udah sangat tidak nyaman menurutku sih. Kalau misalnya saya waktu itu heran waktu
disuruh dari klik yang tengah-tengah itu dari 21 klik itu buset masih keras gitu kan. Itu dikuranginya 22. Oh ya, ini not lagi. Kalau misalnya di klik tengah-tengah itu kalian masih ngerasa nggak enak, itu dikurangin 2 klik kayak gitu sampai nemu yang pas. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, ngeset shockbreaker itu ya itu tadi sedikit susah. Kalau misalnya udah dapat selanya itu kalian bakal ngerasa gampang. Dan kesimpulannya, ini kelemahannya shockbreaker adjustable juga ya. Kalau misalnya kalian buat boncengan itu enak, empuk, buat sendirian pasti keras. Begitu sebaliknya, kalau misalnya buat sendirian itu enak, kalau buat boncengan sama bawa beban banyak itu pasti bakal kerasa mentok dan sedikit tidak stabil seperti itu. Ini kelemahan juga ya. Kayaknya semuanya, setahu sih iya sih. Ya udah, seperti itu aja. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dari video ini, karena aku ngerasa cukup panjang ya. Panjang banget ini, kayaknya berapa 20 menit kayaknya. Jadi reviewnya gimana ya? Mau di sekalian ini atau enggak ya? Mungkin bakal di video terpisah aja. Sementara ini juga aku udah ngasih sedikit review. Yaitu dari pokoknya sebenarnya Racing Boy itu menurutku shockbreaker yang enaknya itu buat heavy duty gitu. Karena mungkin Racing Boy tahu kalau NMAX itu kan sering buat boncengan, buat touring. Jadi dia ngasih pair yang sedikit keras, tapi bukan berarti buat sendirian itu nggak nyaman. Masih bisa nyaman. Kalau buat boncengan lebih nyaman lagi. Kalau misalnya buat sendirian nyaman, ada kalau misalnya kalian mengaturnya pas ya nyaman. Ya udah kayak gitu aja ngomongku. Maaf ya kalau ngomongku terlalu cepat, kalian bisa buat di rewind gitu. Silakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan ingat, ini bukan cuma untuk Racing Boy, buat yang brand lain dengan settingan preload dan rebound itu bisa. Kalau misalnya kompresi aku belum pernah megang jadi nggak bisa. Oh ya, kayaknya sekarang Racing Boy itu punya yang dua pair ya. Jadi kalau misalnya mau yang lebih lembut ada gitu. Defaultnya rada keras, itu namanya VD series kalau nggak salah. Iya. Jika kalian menemukan video ini menarik dan bermanfaat, silakan like dan jangan lupa subscribe. Kalau misalnya kalian menemukan video ini bermanfaat juga, kalian silakan share ke teman-teman. Kalau yang memiliki NMAX atau yang punya Racing Boy juga, atau yang punya shockbreaker adjustable juga. Seperti itu aja. Dan I will see you guys on the next video. Jenny Tried out.